Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Tiada kata yang paling mulia selain kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih. Dialah Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Dan dialah Allah yang maha pemurah tapi tak pernah jual mahal. Andai kata dedaunan di muka bumi ini dijadikan sebagai kertasnya, pepohonan di muka bumi ini dijadikan sebagai penanya, dan air laut di muka bumi ini dijadikan sebagai tintanya, semuanya itu akan habis sebelum menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau mau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah ditulis oleh seorang penulis dari Amerika, namanya Michael Hart. Michael Hart ini mengumpulkan sebanyak 100 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Dan Michael Hart menempatkan Rasulullah Muhammad SAW menduduki nomor 1 sebagai pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Dan saya pikir kita semua yang ada di sini sepakat bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya akan menjadi pemimpin nomor 1 pada saat itu dituliskannya bukunya pada tahun 1978, tapi akan tetap menjadi pemimpin paling berpengaruh di dunia saat ini, dan bahkan nanti kita yakin akan tetap menjadi nomor 1 sampai dunia ini kiamat. Bapak Ibu semua, hari ini saya mendapat tugas dari Pak Kepala Seksi Madrasah untuk memberikan kultur. Saya juga bingung karena saya kultur di depan orang-orang hebat, pimpinan dan kepegawaian di bawah naungan Kementerian Agama Kota Malang. Tapi menurut saya mungkin saya sedikit berbeda dari bulan Ramadan pertama sampai hari ini. Saya akan memberikan suatu topik yang saya pikir relevan, bagaimana agama mengatur jalannya organisasi yang kita jalankan, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama Kota Malang. Di semua lembaga, di semua cabang,
bidang apapun, kita selalu berbicara yang namanya inovasi. Inovasi program. Kalau kita di madrasah itu inovasi pembelajaran, inovasi teknologi, dan inovasi di bidang yang lainnya. Termasuk saya pikir, termasuk beberapa inovasi program di bawah naungan Kementerian Agama Kota Malang. Tapi, salah satu pakar komunikasi di Amerika pernah mengatakan bahwasanya innovation is communication. Komunikasi adalah, inovasi adalah komunikasi. Jadi kalau kita di bidang pebisnis Bapak Ibu, sebagus apapun produk yang kita jual, kalau kita di madrasah atau di sekolah, sebagus apapun program yang kita rumuskan, atau di bawah kementerian, sebagus apapun program yang kita rancang, akan tetapi tidak didistribusikan dengan baik di beberapa divisi di bawah naungan kita, maka strategi itu, produk itu, jasa itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Saya sering menyampaikan bahwasanya komunikasi itu ibarat darah dalam sebuah organisasi. Yang namanya darah Bapak Ibu itu mengalirkan semua kesendi-sendi dalam tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, berinteraksi di kehidupan sehari-hari kita. Sama dengan komunikasi. Komunikasi adalah ibarat darah dalam organisasi atau lembaga yang kita pimpin atau tempat kita bernaung mencari rezeki Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi Bapak Ibu, saya sedikit ini sesuai dengan bidang saya, ya, komunikasi, manajerial dan kepemimpinan. Akan tetapi agama sedikit memandang berbeda bagaimana komunikasi yang baik di dalam organisasi atau dalam berlembaga. Agama memusisikan komunikasi adalah bentuk wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama memandang komunikasi merupakan manifestasi akhlak di kehidupan kita sehari-hari. Orang kita bisa lihat orangnya arogan dari cara komunikasinya, orangnya baik dari cara komunikasinya, orangnya nggak benar dari cara komunikasinya. Kenapa? Karena dalam buku Visual Communication bahwasanya komunikasi merupakan salah satu representasi karakter pertama manusia ketika kita berinteraksi dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengutip yang ada di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ayat ini saya pikir menjadi penting bahwasanya dalam kita berlembaga, dalam kita berorganisasi, bagaimana komunikasi kesantunan, bagaimana ketika kita melaporkan kepada pimpinan yang berbasis data itu tidak bohong, atau bagaimana kita membuat suatu janji itu tidak diingkari. Tapi ketika itu dilakukan, bukan hanya melanggar profesi pekerjaan kita, akan tetapi akan menjadi dosa bagi kita sendiri yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit berbicara, karena waktu kita singkat ya Bapak Ibu ya. Saya sedikit berbicara mengingatkan kita kembali di perjanjian Hudaybiyah.
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sangat sabar melakukan negosiasi, melakukan perundingan dengan kaum kafir Quraisy, sampai sahabat Umar bin Khattab berkata bahwa ya Rasulullah, ini Umar bin Khattab ini berkata dengan nada yang sedikit kencang, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Mengapa kita harus rendah diri ya Rasulullah? Rasulullah berkata, meskipun Umar bin Khattab bertanya dengan nada keras, tapi Rasulullah menjelaskan dengan perlahan-lahan. Bukannya Rasulullah memarahi Umar bin Khattab, tapi beliau menjelaskan bahwasanya kadang kita kalah secara kasat mata, akan tetapi kita memenangkan sesuatu hal yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, bagian yang terakhir yang mungkin saya ingin sampaikan menjadi pengingat untuk kita semua. Beberapa penelitian mengatakan dan menemukan fakta. Ada satu penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Islamic Marketing tahun 2020 menunjukkan bahwa organisasi atau lembaga yang menerapkan nilai komunikasi Islami, komunikasi yang jujur, komunikasi yang amanah, komunikasi yang tabayyun, ternyata memiliki tingkat organizational commitment atau komitmen organisasi 30% lebih tinggi dibandingkan organisasi yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa etika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada satu penelitian yang meneliti tentang tabayyun. Ini tentang komunikasi organisasi atau komunikasi manajemen yang kita lakukan keseharian kita di bawah naungan lembaga tempat kita bekerja. Ini sekumpulan ada beberapa universitas Islam negeri meneliti dan dia menemukan bahwa penerapan budaya tabayyun dalam proses interaksi komunikasi dalam lembaga atau organisasi ternyata itu mampu mengurangi konflik interpersonal sebanyak 45%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu bagaimana implementasi praktis apa yang kita harus lakukan dalam keseharian ini kita di tempat kerja, di kantor, baik saya di madrasah kami, atau di sekolah, atau di perusahaan, atau di kantor dua Kementerian Agama Kota Malang. Yang pertama, ini saya merumuskan 4 yang mungkin ini sangat relevan dalam komunikasi kita sehari-hari. Yang pertama, ketika dalam rapat, terapkan yang namanya surat. Nah ini nih, pemimpin jangan memonopoli dalam bicara. Saya pernah mengisi seminar. Saya ditanya, salah satu peserta seminar pada saat itu, dia seorang dosen. Pak, bagaimana supaya mahasiswa saya mendengar apa yang saya sampaikan? Terus saya bilang, yang Anda develop itu, yang di-develop itu Anda sebagai dosen atau dia sebagai mahasiswa? Dia bilang, yang saya develop adalah mahasiswa, Pak. Kalau begitu, mengapa harus Anda yang selalu ingin didengar oleh mahasiswa Anda, justru Anda yang harus lebih banyak mendengar mahasiswa Anda, mendengar apa yang mereka butuhkan, mendengar apa hambatan mereka dalam berkuliah. Begitupun saya pikir di dalam rapat,
seorang pemimpin harus lebih banyak mendengar di dalam rapat, biar kita tahu apa yang dialami oleh staf, oleh bawahan kita ketika melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, nah ini sangat relevan juga Bapak Ibu. Dalam grup WhatsApp, nah ini dia. Saya pikir semua manusia ya, bahkan umurnya sudah punya WhatsApp. Anak saya TK sudah masuk grup WhatsApp gitu kan. Kemudian anak saya juga di bawah Mandua ya, TK dan Min, satu di Jalan Bandung. Dalam grup WhatsApp organisasi ya, saya berbicara grup WhatsApp di divisi kita semua, terapkan namanya tabayun. Ini penting ya. Jadi sebelum mengirim berita, apalagi yang diteruskan itu, kalau sudah ada pulsa diteruskan itu, ya, itu perlu kita cek sumbernya. Karena saya kebetulan concern di bidang penelitian saya tentang CDA, ya, Critical Discourse Analysis, tentang wacana kritis, itu yang saya angkat di dalam jurnal disertasi saya. Jadi saya sampaikan bahwasanya hindari membicarakan program divisi lain atau tiba orang lain di dalam grup WhatsApp yang lain kan gini. Kadang di dalam organisasi itu ada suatu grup besar, kemudian ada grup WhatsApp kecil-kecil, gitu kan. Nah ini dihindari, karena itu akan sangat besar memicu namanya konflik internal. Memang kecil alamanya, akan tetap lama-lama akan menjadi suatu konflik yang besar, sehingga bagaimana visi misi lembaga kita tidak akan tercapai. Dan Bapak Ibu harus diingat, grup WhatsApp itu jangan sampai menjadi wadah, jangan sampai menjadi media untuk melahirkan dosa-dosa jariah untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, dalam laporan kerja terapkan yang namanya qaulan sadida. Jangan memoles data biar terlihat bagus di hadapan pimpinan. Nah ini. Jadi kalau memang datanya memang belum maksimal dilakukan, disampaikan. Karena bahaya nanti. Itu terkait dengan risk manajemennya nanti. Ada risiko-risiko penerapan manajemen yang akan kita lakukan setelah itu. Jadi kejujuran meskipun pahit, ya, lebih baik daripada kebohongan yang manis, akan tetapi menipu dan itu justru merugikan lembaga di mana kita tempat bernaung. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini juga sangat kasuistik di dalam komunikasi organisasi atau manajerial. Dalam menegur kesalahan, ini biasanya Bapak Ibu di sini yang sudah memimpin begitu ya. Terapkan yang namanya qaulan layyinan. Rekan kerja salah di tempat tertutup, ya, tegurlah rekan kerja atau bawahan kita atau staf kita di tempat tertutup. Jangan di tempat umum, kecuali dalam kondisi tertentu. Ada satu buku yang menarik yang berjudul Effective Communication and Public Relations, dari beberapa kebutuhan komunikasi manusia, siapapun itu, ada satu yang menarik, bahwasanya kita harus menjaga wajah orang lain di muka umum, sama halnya bagaimana menjaga wajah kita supaya tidak dipermalukan di depan khayal. Kenapa? Karena identitas manusia ada pada wajah kita. Jadi ketika pemimpin menegur secara sporadis di hadapan umum, di dalam forum, maka itu sama halnya mencorek, ya, atau tidak menjaga wajah atau muka sesama kita, sesama manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir dari saya, semua organisasi, semua lembaga bukan hanya memiliki aset besar, dan perlu saya sampaikan, aset besar dalam sebuah lembaga
itu bukan value dari finansial atau gedung-gedung yang tinggi, akan tetapi sebenarnya aset besar di dalam organisasi, dalam lembaga adalah aset sumber daya manusia kita. Kalau ingin kita menghadirkan lembaga yang baik, lembaga yang positif, lembaga yang saling membahagiakan, maka koneksi itu harus dibangun melalui komunikasi yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan setiap kata yang kita ucapkan di kantor, di masjid, di keluarga sebagai nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga organisasi atau lembaga kita menjadi lembaga yang produktif, sejahtera, dan penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kebenaran yang saya sampaikan, maka kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan tadi, kekurangan itu datangnya dari saya. Saya alamsyah manusia biasa, tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.